Kronologi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu dan diperkirakan korban mencapai 90.000 hingga 168.000 jiwa. Dan pemboman ini juga merupakan pertama kalinya senjata nuklir digunakan sebagai senjata perang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya adalah PPKI dan ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali membom kota Nagasaki dan diperkirakan korban mencapai 39.000 hingga 80.000 jiwa. Bersama dengan itu, Jenderal Terauchi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat untuk datang ke Dalat. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiganya bersedia untuk berangkat ke Dalat. Hasil dari pertemuan ini adalah Jenderal Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mendengar kabar itu, Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat, armada tempur serta pusat pemerintahannya telah luluh lantak. Jepang juga mengalami kekosongan di Indonesia. Pada hari itu juga, golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno menolak dengan alasan ingin meminta pendapat kepada anggota PPKI. Dan pada tanggal 16 Agustus dini hari, golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dari pengaruh Jepang, dan Soekarno juga dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Lalu pada tanggal 16 Agustus malam, Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta dan para tokoh berkumpul untuk menundingkan persiapan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 16 malam hingga 17 pagi, para tokoh membahas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka yang berperan adalah yang pertama, Insinyur Soekarno, yaitu sang proklamator penyusun naskah proklamasi. Yang kedua, Muhammad Hatta, yaitu sang proklamator turut menyusun konsep naskah proklamasi dan menandatanganinya bersama Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Ahmad Subarjo, yaitu tokoh golongan tua yang ikut mempersiapkan proklamasi. Yang keempat, Laksamana Tadashi Maeda, yaitu menyediakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat penyusun konsep naskah proklamasi. Yang kelima, Soekarni, yaitu pengusul Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keenam adalah Fatmawati, yaitu penjahit bendera Sangsaka Merah Putih. Yang ketujuh ada Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi. Yang kedelapan ada Latif, Burhanuddin Muhammadiyah, dan Surasti Karma Trimurti, yaitu yang dipercaya sebagai pengibar Sangsaka Merah Putih. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, di lapangan Ikada Soekarno-Hatta, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia, dan Indonesia telah resmi menyatakan kemerdekaannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk kabinet pemerintahan. Namun Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka mereka kembali datang dan terus merongrong kedaulatan Indonesia. Tetapi seluruh rakyat dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya Belanda menyerah kedaulatan sepenuhnya pada tanggal 27 Desember 1949.